Oke, kembali lagi di cerita mesin. Nah, kali ini kita aktif kembali setelah sekian lama. Kebetulan ini juga habis Lebaran, jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf sebelumnya kalau kami sebelumnya waktu pembuatan konten banyak melakukan kesalahan. Nah, di tema edisi Sawalan ini kita kedatangan tamu spesial yang nggak kalah spesialnya dari yang lain, yang kebetulan juga udah kenal cukup lama. Di sini ada Mas Fahri atau biasa kita panggil Arek. Arex. Gimana kabarnya Mas? Sehat. Alhamdulillah. Sehat terus ya? Minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Nah, ini bisa dilihat ada mobil yang sedikit ora umum kayak tagline-nya kita biasanya. Mobilnya tuh ora umum gitu. Nah, monggo Mas Arek ini bisa dikasih tahu kepada teman-teman di sana yang mungkin masih belum familiar sama mobil ora umum ini. Oke, thank you Mas Rey. Kenalan tadi ya. Halo, saya Are. Saya sebenarnya namanya Fahri, tapi biasa dipanggil Are. TikToknya Young Adulthood atau Dewasa Muda. Cocok. Nanti yang Mas ngedit tolong dimasukin juga ya TikToknya. Boleh ya ada ini. Boleh. Jadi ini adalah mobil saya. Harian sebenarnya Mas. Harian. Ini adalah Toyota Corona 2000 atau biasa kalau orang dulu sebutnya RT132. Anjay, itu RT mana itu Mas? RT132 itu. Itu mungkin sebelahnya 133. Oh ya, benar. RW. Oh, masuk akal. Ini mobil tahun berapa nih Mas? Kebetulan ini produksinya 1980. 1980, berarti 1980. udah cukup tua ya. Tapi kalau dilihat-lihat ini tuh udah seger sih. Nggak kelihatan lah kalau mobil tahun 80-an ibaratnya kayak kita tuh ngelihat orang tuh cenderung awet muda. Awet muda. Nah, cuman ini kayaknya untuk awet muda nih pasti di mobil tuh ada rahasianya. Nah, gimana Mas? Dari awal adanya mobil ini sampai bisa kamu pegang tuh gimana? Nice info. Jadi agak sedikit bercerita berarti. Oh, enggak apa-apa. Memang kita tuh konsepnya seperti itu. Kita bercerita. Memang mobil ini didapatkan sebenarnya bisa dibilang lungsuran. Lungsuran. Dari Simba saya. Oke. Jadi Simba saya itu ketika dulu zaman akan pensiun, Matre, itu sebenarnya awalnya biasanya naik jeep. Oke. Terus kebetulan membutuhkan mobil yang ya agak-agak lebih nyaman mungkin ya, zaman dulu ya. Masuk akal. Dengan ibaratnya ya reliable lah. Ya. Toyota Mas. Kebetulan tahun segitu Toyota juga lagi hype-hype-nya ya Mas. Betul, setuju. Akhirnya dapet ini ternyata. Oke. Corona itu, dan kebetulan juga bisa dibilang Corona ini sebenarnya umurnya di Indonesia tuh lumayan singkat Mas. Kalau yang versi ini ya. Oh, yang ini? Iya, karena setelah ini yang facelift-nya itu yang orang bilang biasanya TT. Oh, TT. Masuk akal. TT, kalau ini RT. Karena mesinnya beda ternyata. Oh, mesinnya beda. Nah, itu fun fact. Kalau ini berarti mesinnya berapa cc nih? Ini 2000 Mas. Tetap 2000. Yang setelahnya 2000 juga. Setelahnya ya, kalau sepengetahuan saya itu 1800 ya. 1800. Ya, 1800. Menyusut 200 cc. Dan fun fact-nya ini kata orang-orang ya. Ya. Itu malah lebih iritan yang 2000 cc. Kok bisa gitu? Lucu, nggak tahu. Kok keren ya? Maksudnya itu kan bodi lebih modern. Mas. Terus habis itu mesin lebih kecil, tapi kok bisa-bisanya jadi tambah boros tuh gimana? Biasanya kan kalau kita beli mobil tuh yang lebih baru tuh pasti lebih irit. Ya. Kok ini malah lebih boros Mas? Iya itu. Nggak tahu juga ya, lucu ya. Jadi memang fun fact-nya lagi, yang TT itu kalau dari beberapa sepenuturan teman-teman yang pakai memang mungkin nggak terlalu terlihat borosnya sih Mas. Kalau ini
ibaratnya 1 liter itu ya 8 kilo lah. Oh, masih irit lah ya. Itu kan irit ya? Hitungannya cukup irit untuk iya. mobil tahun segini ya. Maksudnya untuk mobil tahun 90-an aja kadang-kadang masih menyentuh di angka itu. Tahun segini itu tak irit. Ya alhamdulillah sih. Ya alhamdulillah. Soalnya ini ceritanya ternyata cukup panjang. Panjang. Jadi Lumayan ini panjang. mobilnya Simba itu Mobil Simba. pertama beli atau dulu belinya sekitaran tahun itu masih second gitu atau beli baru. Nah, sebenarnya ada beberapa cerita ya, Mas. Oh ya. Ada yang bilang kalau dari Pakde itu memang nyarian di dealer. Oke. Ada juga infonya, wah, YTTA-nya. YTTA-nya, waduh ini dia nih. YTTA-nya tuh yang tahu-tahu aja. Yang tahu-tahu aja. Itu infonya sih bilangnya karena tukeran mobil. Oh, tukeran mobil. Iya, jadi lu dapatnya sebenarnya awalnya FJ40 ya. Betul. FJ40, kemudian ada temannya saya lupa AU atau AL itu punya ini. Terus maksudnya tukeran lah. Guling gitu loh. Terguling. Tapi kan kalau zaman itu ya emang standar kenyamanan itu memang lebih ke sedan ya. Karena kan dulu jeepnya bener-bener jeep numpak andong loh Mas. Asli. Tapi ketika kita ngomongin mobil nyaman kan ini kalau Corona kalau nggak salah emang di atasnya Corolla ya. Bisa bilang begitu ya, bisa dibilang. Jadi kalau zaman sekarang ibaratnya masuk akalnya kayak Camry-nya zaman itu. Ya mungkin bisa bilang gitu ya. Bisa lah ya, bisa masuk akal lah ya. Karena kan ini dilihat kan bodinya cukup besar kalau kita cukup panjang ya. Soalnya dibandingin sama DX itu kok agak melar dikit. Betul. Nah ini fun fact-nya juga orang-orang suka ngiranya DX. Oh. Kalau misalnya saya ke ibaratnya apa ya parkir gitu kan. Parkir. Wih Mas, DX-nya agak lain gitu. Nah, itulah kenapa ini mobilnya agak ora umum dibandingkan sama yang lain-lainnya. Iya. Paling kan ini Kak masih jelas Toyotanya, tapi ini tuh apa gitu. Iya. Kayaknya orang-orang kayak masih belum tahu. Nah, kebetulan ini kan ada mobil yang spesial kan jadi bisa diceritain. Nah, dulu waktu dapet tuh kondisinya gimana? Dulu memang ya itu tadi ya kan ini namanya mobil lungsuran, dulu Simba saya dapat, habis itu sempat berpindah tangan ke om saya juga. Sempat juga habis itu pindah tangan juga akhirnya dibeli bapak saya ibaratnya ya biar official gitu ya. Wes lah. Ya biar daripada mencem gitu loh. Bayarin akhirnya menjadi mobil keluarga sebenarnya. Ya ibaratnya keluarga inti lah. Itu dari saya TK, Mas. Alhamdulillah ini. Jadi bisa bilang mobil pertama. Mobilnya benar-benar mobil pertama. Iya. Berarti ibaratnya memori masa kecil, core memorinya kalau core memory. Sama sekarang kayak gitu core memory. Udah terbentuk dengan mobil ini. Mobilnya ada namanya nggak? Ini one fact lagi. Nanti mungkin sebenarnya ini namanya begal, Mas. Kok bisa begal? Lucu ini. Kok bisa? Jadi dulu ini sebenarnya awal mulanya platnya B. Ya, jadi dulu Simba saya itu dapat itu platnya B. Tapi tetap di Jogja ya, bukan dulu tinggalnya di Jakarta gitu. Memang sempat di Jakarta. Memang sempat di Jakarta. Karena kan pindah-pindah. Oke. Dan dapat itu platnya memang B dulu. B39AL. Keren, platnya keren. Ini ada fun fact lagi, Mas. Gimana tuh? Waktu itu saya lihat di YouTube. Yang make itu kalau enggak salah ya, saya lupa itu udah sekarang kepake di mobil Jeep. Di mobil Jeep. Yang dulu dipakai sama sedan yang cukup jumawa di zaman itu untuk Toyota kok tiba-tiba berpindah tangan ke Jeep. Gak tahu ya, mungkin ya namanya nomor udah karena kan udah balik nama Mas. Iya. Sekitar beberapa tahun yang lalu akhirnya karena dulu sebenarnya masih namanya di alamat om saya di Jakarta. Oh begitu. Tapi ya. Kasihan juga kan kalau menumpang terus akhirnya udahlah saya aja gitu loh. Udah nama saya. Tapi dengan plat AB. Dengan plat AB. Nggak ada kepikiran mau diganti begal kayak gitu. AB 39AL. Begal. Kita lihat kelanjutannya. Ditunggu aja. Siapa tahu ya. Itu tuh dulu nggak ada cerita di balik platnya kayak gitu bisa jadi begal kayak gitu. Ya mungkin namanya orang zaman dulu pengen nakal juga. Ternyata iseng-iseng mungkin ya. Iya ternyata sih mbahnya cukup nakal ya. Hitamnya ya. Tapi keren sih maksudnya kalau sepengetahuanku ya nama begal atau begal itu tuh baru populer tuh belum lama ini aja. Itu lucu ya. Jadi ternyata itu dari tahun 80 itu memang ketika ibaratnya ngangkat mobil itu dapat memang udah begal.
Keren. Aneh bin ajaib. Orang sekarang pun mungkin kadang nggak kepikiran gitu ya. Iya, nggak kepikiran. Kalau zaman sekarang platnya juga mahal sih. Benar. Karena ada fun fact juga, saya pernah dulu itu zaman saya SD, bapak saya diberhentiin polisi. Keren. Iya. Mungkin pas lagi ada razia, iseng-iseng mungkin ya, iseng-iseng razia. Set segala macam, diberhentiin. Oh, cuma untuk nanya. Kirain platnya palsu. Ternyata asli. Pas dicek SN, asli ya Pak. Wah itu kadang-kadang kalau bahasa Jermannya tuh too good to be true gitu loh. Makanya kan siapa ini maksudnya? Apakah iseng-iseng ternyata beneran di STNK begal gitu. Nah itu makanya ini kan kayak cerita-cerita keren-keren gitu karena mobilnya tuh udah dari lama ada di keluarganya, maksudnya bener-bener mobil keluarga lah. Keluarga. Walaupun di simbahnya sendiri terus berpindah ke om sendiri. Terus akhirnya ada sampai di keluarga inti. Berarti dulu dapatnya ya kondisinya standar ya. Ya benar-benar standar Mas. Mungkin nanti ditampilin ya gambar ini zaman saya kecil ya di sini nih. Nah, nanti di sini Mas editor tolong ya. Ada itu saya lagi duduk di depan mobil. Oke. Di depan kap situ. Cocok sih. Terus berarti warnanya ini awalnya putih. Awalnya putih. Iya. Putih gitu. Putih solid putih, gitu ya? Putih solid. Putih solid agak gading tapi putih. Oke. Putih Toyota lah. Oh ya Toyota white gitu. Nah, kok bisa jadi warna ini tuh kepikirannya gimana? Nah, ini udah 2 kali pengecatan, Mas. Dulu zaman saya SD pun pernah bapak saya itu ngecat. Warnanya sempat biru. Oh, biru dongker. Oke. Nyebrang ya? Benar. Terus habis itu ngecat lagi. Ya. Oh, ini berarti udah 3 kali Mas ngecat. Sama kamu ngecat restorasi ini ya? Yes, benar. Yang kedua itu ngecat silver, tapi silvernya terang. Oh. Kayak silver Avanza awal-awal keluar. Oke. Ya, bisa bayangin. Baru ketika pas saya pegang 2016 ya, sekitar 2016, mobil ini sempat dongkrok. Oke. Jadi ada cerita sedih, Mas. Gimana tuh? Awal mulanya mobil ini sempat dongkrok di garasi. Mobil ketika dongkrok itu ya mungkin namanya udah nggak ada yang mau ngerawat ya. Ini sempat mau dijual. Waduh. Sedih gak? Sedih lah. Saya sedih. Jelas. Karena ketika dari saya bayi cenger aja udah naik ini. Sih masuk akal sedih banget. Mobil sedih lah. Mas. Ya. Mungkin karena ya namanya garasi lah. Bayi garasi lah. Penuhin garasi. Mau dijual tapi ketika saya naik kuliah, masuk kuliah itu 2016, saya bilang ke bapak saya, janganlah, ini mending tak rawat aja. Gitu. Makanya kelangenan, Mas. Ya, kelangenan. Bener-bener kelangenan kalau ini. Mobil sendiri terus kelangenan gitu loh. Dan lucunya ketika pas di garasi dongkrok itu, posisi ban itu bener-bener kempes. Oke. Jadi udah gak ada isinya. Gak berbentuk, Mas. Wes bosok. Yes. Ibaratnya kayak, wah ini gerobak ini gitu loh. Gerobak. Orang rongsok aja mau meretelin agak susah. Ya, males meretelin. Nah, ketika itu saya bilang, wes ini harus di ibaratnya di revive lah. Oke. Di revive lagi lah. Kebetulan ada teman saya, ada sepupu saya datang ke rumah. Oke. Ayo, Ri, kita beresin. Saya itu membawa ke bengkel, saya ambil pompa sepeda, kita berdua mompa ban mobil pakai pompa sepeda. Anjir, aku yang mompa ban motor, ban sepeda aja capek lah, ini pakai ban mobil kita pompa pakai pompa sepeda. Wah, gila berkali-kali. Capek sih itu. Tapi ya terbayarkan juga. Ya. Jadi cerita juga. Ya tapi namanya Toyota, Mas. Ya namanya Toyota. Udah nggak karuan 2 tahun nggak jalan, akhirnya asal ada bensin sama ada niat. Ada niat. Tinggal di jumper, jengglek, nyala. Langsung nyala. Ya lo ya, Toyota itu saya heran juga ya, makanya di edisi Top Gear itu pernah ada How to Kill a Toyota tapi nggak mati juga ya? Iya benar sih, nggak mati juga. Nah itu kayaknya juga salah satu fun fact, mesinnya tuh sama kayak ini, masih satu keluarga. Iya, asli. Jadi ketika saya mulai ibaratnya sedikit mendalami lah, mencari-cari fakta-fakta unik di Wikipedia dan segala macam, di majalah-majalah. Mesinnya ini kan 18R. Iya. 18R series ini ternyata sama mesin-mesinnya Hilux zaman tahun 70-an. Benar sih. Iya.
Dan lucunya juga 18R ternyata ada beberapa seri Mas ya? Iya ternyata ada beberapa seri juga. Iya. Terus kalau dilihat-lihat kayak mobilnya tuh unkillable banget gitu loh. Asli. Soalnya di Hilux tuh kalau nggak salah kode mesinnya tuh 22R apa ya? Benar banyak. Nah berarti kalau teman-teman pengen mobil yang sekiranya ya unkillable, gak bisa dibunuh, mau diapain aja asal bau oli, selain kijang ada mesin ini udah terbukti ya. Bener ibaratnya mesin ini bahkan Corolla apa Crown itu kayak ya asal ada oli bensin jalan lah. Ngeri ya. Yang penting intinya satu, ada niat juga. Ada niat. Asli. Itu yang penting sih sebenarnya. Nah, itu kan berarti kalau kita lihat kan sekitar 2016-an ya. Nah, sekarang kan udah tahun 2026. Nah, kira-kira proses menuju restorasinya tuh gimana? Bener. Ya namanya juga mobil lungsuran dan kelangenan sama sekali nggak ada target. Nggak ada target. Jadi ya sejalannya aja, secekelnya aja. Dan kebetulan saya juga sekarang domisili Jakarta Mas. Oh, dari Jakarta. Yes. Ini jadi pas balik ke Jogja ini harian. Keren, hariannya udah pakai mobil tua. Ya nggak ada target apapun, jadi sekiranya sekarang ya cuma maintenance saja. Kalau dulu ya saya ngecat, akhirnya sempet ini ganti velg. Iya, ini velgnya keren sih ini. Velgnya itu dulu awal-awal pas Atara Racing itu adminnya masih dari Malaysia. Ya, adminnya masih Malaysia. Jadi pas saya chat ini, wah, terus dia bilang, oh ya kita dari Malaysia asli. Kirimnya dari sana Mas. Langsung. Gokil emang. Seru. Jarang loh. Walaupun zaman itu mulai gede-gedenya Atara ya, tapi kayaknya yang pakai itu jarang sih. Jarang. Karena tahu boomingnya juga gara-gara banyak dipakai di slalom sama ya beberapa balapan ya. Iya benar sih. Dulu tuh yang pakai itu kayak teman-teman yang pakai Corolla DX buat drift atau buat slalom kayak gitu. Makanya kayak gini karena ini salah satu velg yang mengingatkan kita ke velg legendaris. Asli. Ini kalau boleh tahu ini speknya apa nih Mas? Gimana nih spek velgnya? Untuk velgnya kalau nggak salah ET-nya 8 ya. Kemudian dia ringnya 15. Oke. Kemudian bannya itu jujur saya nggak hafal, tapi nanti mungkin bisa di sini. Ya, ini yang mas-masnya yang bikin viral nanti mungkin nanti kita lihat aja. Bisa di-insert ya, minta tolong banget nih. Awalnya depan belakang itu bannya Falcon. Oke. Falcon Sincera kalau salah. Iya. Kemudian sekitar 2 tahun lalu yang depan itu udah mulai agak-agak botak. Iya, botak, saya ganti ke Bridgestone. Oke. Ya. Jadi namanya apa ya? Mobil harian saya juga nggak muluk-muluk sebenarnya. Oh ya, yang penting waktu pokoknya pas di Jakarta udah ribet sampai Jogja nggak mau tambah ribet gitu loh. Ya toh. Udah capek kerja pokoknya sampai Jogja aku mau pakai mobil harian ini tanpa trouble. Iya, cuma gitu aja Mas. Targetnya itu aja. Ngeri, berarti interior masih standar ya? Interior alhamdulillah original. Enggak diapa-apain. Ya ada beberapa minus-minus di dashboard karena memang ya umur lah wajar itu tadi ya. Dan lucunya adalah seri-seri Corona itu dashboardnya ternyata nggak pakai full plastik gitu loh. Oh. Dia pakai yang vinil gitu ya? Iya, semacam vinil yang soft touch gitu ya. Oke. Jadi sama lah. Retak-retak gitu. Wajar zaman itu kan. Maksudnya vinilnya kan bukan vinil yang kualitas tinggi. Jadi apalagi kan ini kan dulu kan mobil kebanyakan di developnya mah di Jepang ya. Oh iya. Berarti kan tanda kutip JDM lah, ada masih aura JDM-nya masih kuat. Mungkin bisa bilang ya. Bisa gitu. Iya. Nah, mungkin vinilnya itu nggak begitu tahan sama cuaca dengan Indonesia. Cuaca ekstrim ini. Ya. Nah, soalnya aku juga punya mobil Corolla Wincamp itu juga kayak gitu. Oh ya? Udah mulai nek bahasa Jawanya jeblok gitu loh. Oh wow. Udah mulai retak-retak gitu. Dan ya ternyata itu juga cukup sering kelihatan di mobil teman-teman. Jadi ya wajar kalau misalnya nanti teman-teman mau nyari lihat dashboardnya ada retak tuh mungkin diwajarkan. Nah, terus ini cat ini dia namanya warnanya cat apa ini? Dulu itu sebenarnya gara-gara abu-abu itu mungkin ketika orang udah bingung ya. Kita mau memilih warna terang, gelap apa di katalog. Ya, katalog warna mau Toyota. Mau tahu kan? Nah, akhirnya udah campur aja jadi abu-abu. Anjay. Soalnya kalau anak-anak zaman sekarang tuh ngomongnya ini tuh cat nardo grey.
Apa itu ya? Nardo Grey itu yang dipakai sama Audi ini nanti mas-mas editor tolong dimasukin aja Audi yang pakai warna Nardo Grey, dia tuh warnanya tuh kayak gini mas. Oh gitu. Iya. Oh, mobilnya tuh dikeluar di mobil Audi, BMW yang warnanya Audi TT itu? ya termasuk oke, ada oke, ya oke, kayak oke. gitu warnanya tuh kayak gini solid gitu, Oke, nggak oke, metalik. Solid ya. Iya. Saya nyari solid. Nah berarti kan Solid. anjay. Nah itu kan juga hitungannya tanda kutip period correct karena Yes, zaman yes. itu banyak kan warna orang milih solid.